Selamat pagi semua, salam sehat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Adapun pokok bahasan yang akan orang pelajari di hari ini yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Ada 4 poin yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama yaitu kita akan belajar pengertian karya seni rupa. Kemudian yang kedua, unsur dan objek. Yang ketiga, medium, bahan, dan teknik. Yang keempat, proses berkarya. Oke, 4 poin ini akan kita pelajari di hari ini kepada semua siswa untuk dapat mendengar dan memahami apa yang akan nantinya dijelaskan sebentar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian karya seni rupa. Oke, sebelum lanjut, kita akan mempelajari terlebih dahulu 2 jenis karya seni rupa. Jadi karya seni rupa itu dia ada 2 jenis. Karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Oke, lanjut. Sekarang orang akan bahas satu persatu apa itu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Jadi yang pertama yaitu karya seni rupa 2 dimensi. Jadi karya seni ini dia memiliki 2 jenis ukuran. Sekali lagi, karya seni rupa 2 dimensi memiliki 2 jenis ukuran, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan berbeda halnya dengan karya seni rupa 3 dimensi. Kalau karya seni rupa 3 dimensi itu dia terdiri dari 3 jenis ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalau orang mau bedakan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi itu orang lihat jono. Kalau karya seni rupa 2 dimensi itu dia hanya memiliki 2 jenis ukuran, panjang dan lebar. Sedangkan kalau 3 dimensi itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karya seni rupa 2 dimensi itu dia dapat dilihat dari satu arah. Jadi dia hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Berbeda halnya dengan karya seni rupa 3 dimensi, itu dia bisa dilihat dari beberapa arah. Nah, jadi contohnya kalau karya seni rupa 2 dimensi itu contoh lukisan. Ya toh, semua tahu toh itu lukisan seperti apa. Nah, kenapa dia di sini ambil contoh lukisan dari 2 dimensi ini? Karena lukisan ini dia hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Jadi orang hanya bisa lihat gambar atau lukisan itu hanya dari depan. Toh, kalau orang lihat dari belakang, orang nih tahu apa itu DP gambar di muka. Oke, jadi beda halnya dengan karya seni rupa 3 dimensi. Contoh dari karya seni rupa 3 dimensi itu, ayo siapa tahu? Jadi karya seni rupa 3 dimensi itu contohnya patung. Kenapa patung? Karena patung ini orang bisa lihat dari beberapa arah. Jadi semisalnya orang ada di satu tempat, di situ ada patung, karya seni rupa patung, orang lihat dari depan, orang boleh lihat wujudnya seperti apa. Orang lihat dari samping, orang boleh tahu. Orang lihat dari belakang dan lain sebagainya, orang bisa tahu bahwa patung yang orang lihat itu seperti apa. Jadi, yang membedakan dari karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi itu yang seperti itu. Jadi kalau 2 dimensi itu, orang ingat juga bahwa dia hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Sedangkan kalau karya seni rupa 3 dimensi, itu dia bisa dilihat dari beberapa arah. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Oke guys, orang lanjut nih. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada sedikit dapat dengar ribut-ribut, maklum.
nggak di studio kok. Oke, next. Sekarang torang akan lanjut dengan lanjutan dari materi seni rupa. Jadi seni rupa ini dia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu seni rupa murni atau biasa torang artikan dalam bahasa lain yaitu seni rupa estetis. Kemudian yang kedua yaitu seni rupa terapan. Seni rupa estetis atau seni rupa murni ini itu bisa digunakan sebagai hiasan. Jadi kalau orang berbicara tentang seni rupa murni atau seni rupa estetis, itu dia hanya digunakan sebagai hiasan. Jadi dia fungsi hias. Jadi seni yang dihasilkan itu kegunaannya hanya sebagai hiasan. Contoh, lukisan, patung, bunga, dan lain sebagainya. Sedangkan seni rupa terapan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jenis seni rupa ini itu termasuk dalam seni yang bisa orang gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu hasil-hasil anyaman atau karya kriya. Contoh itu kursi, sapu, meja, bahkan karya-karya seni yang digunakan, yang bisa digunakan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang membedakan antara seni rupa murni dan seni rupa terapan yaitu kalau seni rupa murni itu dia hanya berfungsi sebagai hiasan semata. Sedangkan seni rupa terapan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada manfaat. Kalau meja kan orang boleh pakai untuk makan. Orang bisa gunakan juga untuk orang duduk dan menulis, mengisi orang buku. Atau sapu kita bisa gunakan untuk menyapu, membersihkan. Sedangkan kalau seni rupa murni itu dia itu hanya sebagai hiasan semata. Contoh tadi dikatakan bahwa DP contoh lukisan, patung, kalau lukisan kan hanya orang gantung di dinding, itu hanya sebagai hiasan semata. Jadi ketika ada orang datang atau orang duduk, itu orang boleh pandang-pandang, oh gagah kang, orang begini napalia. Begitupun dengan patung. Oke, bisa dimengerti ini perbedaan antara seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apabila sudah mengerti, kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk pada 2 pokok bahasan yang terakhir, yaitu unsur seni rupa dan medium alat dan teknik berkarya. Kita mulai dari unsur seni rupa. Jadi, dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, di sini ada unsur-unsur seni rupa. Di situ, dalam kita membuat karya seni rupa, itu kita harus memperhatikan unsur-unsur seni rupa. Jadi dalam seni rupa 2 dimensi itu ada 6 unsur. Sekali lagi, dalam karya seni rupa 2 dimensi itu ada 6 unsur. Yang pertama, garis atau line. Yang kedua, raut atau bidang dan bentuk. Yang ketiga, ruang. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, warna. Dan yang keenam, gelap terang. Oke, jadi itu merupakan 6 unsur yang terkandung dalam seni rupa 2 dimensi. Kemudian kita akan membahas pokok bahasan yang terakhir, yaitu medium, alat, dan teknik berkarya. Di sini terdiri dari 3. Jadi di sini ada yang pertama ada bahan. Sekali lagi yang pertama ada bahan,
alat, dan teknik. Jadi dalam berkarya seni rupa dua dimensi, itu dalam medium alat dan teknik berkarya itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahan, alat, dan teknik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bahan dan medium. Jadi bahan dan medium ini berfungsi sebagai bahan utama maupun bahan penunjang. Jadi bahan utama apa? Bahan penunjang apa? Yaitu bahan dalam membuat karya seni rupa dua dimensi. Contohnya kalau membuat lukisan, bahan apa yang kita gunakan sebagai bahan utama dan bahan penunjang apa yang akan kita gunakan untuk membuat karya seni rupa dua dimensi. Kemudian alat di sini berfungsi sebagai membentuk, menggaris, dan mewarnai. Jadi dalam membuat karya seni rupa dua dimensi, kita juga membutuhkan alat untuk membuat karya seni rupa dua dimensi. Jadi di situ apa fungsi dari alat itu? Yaitu untuk membentuk, menggaris, dan mewarnai. Kemudian fungsi alat yang selanjutnya yaitu menduplikasi. Kemudian fungsi alat yang terakhir yaitu sebagai pemotong. Nah, yang terakhir yaitu teknik dalam membuat seni rupa dua dimensi. Nah, teknik ini bisa berfungsi sebagai keterampilan. Jadi ketika seorang seniman membuat karya seni rupa dua dimensi, dia harus memiliki keterampilan. Jadi kalau seseorang itu tidak memiliki keterampilan, untuk apa dia membuat sebuah karya seni rupa? Apalagi kalau kita tahu bersama kalau mau bikin karya seni rupa itu, apalagi dua dimensi itu termasuk sesuatu yang sangat sulit kalau kita yang tidak paham tentang teknik dalam membuat sebuah karya seni rupa. Jadi ketika kita membuat sebuah karya seni rupa dua dimensi, itu ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan di situ, yaitu bahan, alat, dan teknik. Jadi kalau torang, seandainya encik semua kasih penggonian tugas membuat karya seni rupa. Nah, di situ yang utama yang kalian siapkan yaitu bahan, kemudian alat, kemudian teknik. Ada bahan, pasti seni rupa akan jadi. Ada alat, juga pasti seni rupa juga akan selesai. Kemudian yang terpenting yaitu teknik. Jadi ketika kita membuat seni rupa dua dimensi, ketika bahan, alat, dan teknik ini harus ada dalam proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi ataupun tiga dimensi. Kalau di antara tiga ini ada yang kurang, otomatis karya juga tidak akan jadi. Contoh praktis, kalau orang hanya menyiapkan bahan dan alat, kemudian tidak ada teknik atau orang ada keterampilan, bisa jadi ndak karya tersebut? Ya ndak. Karena orang tidak ada keterampilan dalam membuat karya seni rupa. Kemudian, kalau kita memiliki teknik, memiliki alat, tetapi tidak memiliki bahan, apakah karya ini bisa jadi? Tidak juga. Karena bahan dan medium itu harusnya merupakan bahan utama dalam membuat karya seni rupa itu tidak ada. Untuk apa orang ada alat? Untuk apa orang memiliki teknik kalau bahan itu tidak ada? Kemudian seperti tadi juga, kalau kita memiliki bahan, memiliki teknik, tetapi tidak memiliki alat, itu sama saja juga bohong, karena tidak lengkap.
Untuk apa memiliki keterampilan atau teknik, untuk apa memiliki bahan, tetapi tidak memiliki alat. Jadi ketika kita hendak membuat karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi, itu kita harus mempersiapkan bahan dan medium, alat, dan teknik. Oke, sampai sini pembahasan tentang karya seni rupa 2 dimensi. Bisa dimengerti semuanya? Nah, jadi untuk materi seni rupa 2 dimensi di hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya di minggu depan, untuk tugas nanti Enci akan chatting di grup dan mohon untuk dibuat perorangan, dan tugas ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirim di WA group yang telah kita buat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah belajar online. Semoga apa yang Enci jelaskan melalui video singkat ini itu bisa dimengerti, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dipertanyakan, bisa langsung chat di grup sesuai dengan jam pelajaran. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila tadi ada sedikit-sedikit masalah ribut atau masalah yang lain. Mohon maaf, ke depan mungkin akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang.